Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kesempatan kali ini mari kita awali kajian arut ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid-dini wa dunya hatal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna shalihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ad'alina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kitabul arut bil jadawil kita, halaman 1. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab, dua pembahasan. Pertama, khattun arudi, penulisan dalam ilmu arut. Yang kedua, kita bahas masalah wazan atau taf'ilah dalam ilmu arut. Mudah-mudahan kita dengan kajian ini bisa lebih faham tentang ilmu arut. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak syairnya, halaman 1. Tawilun madidun fal basitu fawafiru fakamilun ihzajul arajizu armala sari'un sirahun fal khafifu mudari'un famuqtadabun mujtasun qarib litafadula asabat bisahmaiha jawari khanafada
rikuni bihimmatin kawakaihi masawa fama zairati fihima khajabathuma wala yadatu lahunna ya'taduhal wafa wasamin ta'ab madzah bawah ma tanal muna wasadis wajin kahab rawin ramzatu tala sawautin famun watawin fakhafzi zumud badab famuqatat wawin mujtai zazin khud fatufadala wajazun bikhadfi juz ayil baiti alziman limuqamut madihazmuj fakul syaratamun khala wa taskinu sanikhar fayisaba bid'uhu khafifan lada ahlil basirati wal ula wa tahriku sanin ba'da tahriki awalin yusamma sakilan indahum summa hasila wa wadduhum jam'un wa farqun wa fasluhum saghirun kabirun faf hamanna akhal ula. Ini syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawilun, satu bahar tawil. Madidun, dua bahar madid. Falbasitu nuli bahar basit. Fawafiru nuli bahar wafir. Fakamilun nuli bahar kamil. Ihzaj bahar hazaj. Al-arajizu bahar rojas. Armala bahar romel. Romal. Sari'un bahar sari. Sirahun bahar munsarih. Fal khafifu nuli bahar khafif. Mudhari'un nuli bahar mudhari'. Famuqtadobun nuli bahar muqtadob. Mujtasun bahar mujtas. Qarib gawe bahar mutaqarib sapa sira. Qarib gawe bahar mutaqarib sapa sira litafdula supaya gawe keutamaan sapa sira. Ini nama-nama bahar dalam ilmu arud. Nadhom ini diambil dari kitab Al-Mukhtasar As-Safi karangan Syekh Damanhuri. Ini diambil kitab ini. Jumlah bahar berarti ada satu tawil, madid, basit, wafir, kamil, hazaj, rojas, romel, sari, sira, munsarih, khafif, mudhari, muqtadob, mujtas, mutaqarib. Ada 15. Tapi kalau di kitab kita ini baharnya ditambahi satu, ada namanya bahar terakhir, namanya bahar mutadarik. Ada setelah mutaqarib ada bahar mutadarik. Nah, ini sekedar pengenalan pertama dulu tentang bahar-bahar. Nanti untuk bahar kita kaji di pertemuan berikutnya. Asobat ngenani sopo mar'ah bisa maiha kelawan jemparing lurune mar'ah jawarihana ing pira-pira anggota kita. Jawarihana ing pira-pira anggota kita fadarikuni
mongko nyusulono sira kabeh ing ingsun bihimatin kelawan sejo kawak aihima kaya tumibane sahmaiha bisahmaiha kawak aihima kaya tumibane sahmaiha sawa khale padha fama zairati mongko ora ana wong kang ngunjungi ingsun fama zairati mongko ora ana utawi wong kang ngunjungi ingsun fihima ing dalem bisah maiha iku hajabat huma ngaling-ngalingi sapa zairati ing sahmaiha iku hajabat huma ngaling-ngalingi sapa zairati ing sahmaiha walayada lan ora ana pitulung iku maujud tulahuna kang utawi dawane zairati iku ya taduham biasaake ing zairati apa alwafa nuhoni ini asobat bisahmaiha jawari kana fadarikuni bihimmatin kawakaihi masawa fama zairati fihi ma khajabathuma wala yadatu lahunna ya'taduhal wafa. Arti bebasnya nopo niki? Arti bebasnya seorang wanita telah melemparkan busur panahnya kepada ragaku sehingga busur panah itu betul-betul tertancap dalam ragaku. Fadarikuni bihimmatin, maka jemput aku dengan cita-cita yang kuat sebagaimana cepatnya busur panah itu tertancap pada ragaku. Jadi wong wedok menggambarkan memberi panah cinta kepada seorang laki-laki, kemudian cinta itu betul-betul tertancap di hatinya laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu berharap untuk ada yang mengunjunginya, menolonginya secepat panah cinta itu yang tertancap pada raga laki-laki itu. Tapi fama zairati fihi ma khajabathuma, tapi tidak ada satupun orang yang mengunjungiku betul-betul bisa menolongku. Wala yadatu lahuna ya'tadual wafa, betul tidak ada pertolongan yang secepat atau panjangnya seperti panjangnya busur panah itu. Jadi gambarannya itu ada orang laki-laki disenengi wong wedok, seorang laki-laki dicintai seorang wanita, wanita itu melemparkan busur panah cintanya tertancap di raga laki-laki. Laki-laki itu terus bingung, akhirnya dia mengundang siapapun, tolong kunjungi aku, selamatkan diriku dari busur panah cinta itu. Masya Allah. Nah, ini arti bebasnya. Tapi yang dimaksud mu'alif di syair ini adalah asobat bisamaiha, ini menjelaskan tentang taf'ilah wazan, taf'ilah pada ilmu arud. Oke. Lah kita saat ini akan membahas namanya taf'ilah pada ilmu arud. Sebelumnya bahas taf'ilah kita akan bahas khat arudi. Oke. Apa khat arudi itu?
Khat arudi. Khat arudi. Khat arudi adalah penulisan dalam ilmu arud. Khat arudi adalah penulisan dalam ilmu arud ditulis sesuai dengan bunyinya. Jadi khat arudi adalah semua bunyi yang diucapkan sekalipun bunyi itu tidak tertulis dalam khat imla'i, sedangkan yang terucapkan maka tidak ditulis dalam khat arudi sekalipun tertulis dalam khat imla'i. Saya ulangi, khat arudi adalah semua bunyi yang diucapkan sekalipun bunyi itu tidak tertulis dalam khat arudi, sedangkan yang tak terucapkan maka tidak ditulis dalam khat arudi sekalipun tertulis dalam khat imla'i. Intinya khat arudi itu sesuai dengan yang dituliskan. Contoh sekarang dalam khat imla'i ditulis seperti ini. Khat imla'i ditulis seperti ini. Dalam khat imla'i ditulis lakin seperti ini. Khat imla'i ditulis lakin. Ini khat imla'i. Khat arudi ini khat imla'i. Kalau khat arudi ditulis seperti ini. Khat arudi ditulis lakin, harokat sukun, harokat sukun. Ini khat imla'i. Kalau khat arudinya seperti ini, sesuai dengan bunyinya. Lakin berarti juga panjang. Lakin. Oke, lanjut. Contoh lagi semisal hada. Khat imla'i tulisannya seperti ini. Hada. Dalam khat arudi ditulis hadza, harokat sukun, harokat sukun. Ini khat arudi sesuai dengan bunyinya. Kemudian contoh lagi rojulun, tanwin. Kalau dalam khat imla'i tulisannya seperti ini, rojulun. Tapi kalau dalam khat arudi tulisannya rojulun. Bunyi tanwinnya tampak huruf nun. Harokat, harokat, harokat sukun. Ini. Lanjut. Kemudian contoh lagi bihi. Contoh. Dalam khat imla'i tulisannya gini. Bihi. Panjang. Dalam khat arudi ditulis bihi. Bihi harokat, harokat sukun. Ini contoh penulisan dalam khat arudi. Supaya ditulis teman-teman. Contoh lagi kalau tasydid, semisal tasydid, ini ada khat imla'i, khat arudi. Kalau khat imla'i penulisannya adda, semisal adda. Khat arudi ditulis adda. Karena pelafalannya adda menjadi adda. Qatto'a contohnya lagi. Qatto'a, maka toknya ada dua. Qatto'a. Ini namanya khat arudi. Ini khat imla'i. Kemudian contoh lagi as-sama.
al-asyamsi al-ta'rif as-sama. As-sama'u. Kalau dalam qad arudi ditulis alif, alnya hilang. Langsung as-sama'u. Ya, ditulis as-sama'u. Tulis as-sama'u seperti ini. Benak no iki sik. Oke. As-sama'u ditulis as-sama'u. Terus kalau penulisannya wadhkur, misal wadhkur ada alifnya. Wadhkur dalam qad imla'i seperti ini. Qad arudi alifnya hilang. Langsung wadhkur. Nah, ini penulisan contoh qad arudi. Jadi dalam ilmu arud penulisannya seperti ini. Jadi harokat, sukun, harokat, 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 sukun, harokat, harokat, sukun, harokat, harokat, sukun, harokat, harokat, sukun, harokat. Ini penulisan dalam qad arudi. Ya. Nanti kita praktek penulisan dalam qad arudi seperti ini. Semuanya seperti ini. Oke. Ini jadi penulisan dalam ilmu arud, dalam qad arudi. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang namanya wazan atau taf'ilah. Sebelumnya paham nggih? Ini paham ya. Jadi kita belajar ilmu arud, ini harus kita ketahui dulu qad arudi, penulisan dalam ilmu arud. Sesuai dengan apa yang dibunyikan atau apa yang dilafatkan, bukan sesuai dengan penulisan imla'i. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan wazan atau taf'ilah. Qad arudi sudah, sekarang masuk pembahasan wazan atau taf'ilah. Syair yang kita maknai tadi, asobat bisamaiha jawari kanafada rikuni bihimmatin kawaka'aihi masawa. Itu ini halaman 2. Ini ada asobat fa'ulun bisahmaiha mafa'ilun. Ini maksudnya di sini. Jadi taf'ilah maksudnya di sini, di halaman 2 ini. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu taf'ilah, apa itu wazan. Wazan adalah kumpulan dari untaian nada yang harmonis bagi kalimat-kalimat yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu yang meliputi harokat huruf hidup dan sakanah atau huruf mati yang melahirkan taf'ilah. Jadi wazan ini adalah kumpulan dari untaian nada yang harmonis di wazan yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu yang meliputi harokah huruf hidup dan sakanah huruf mati. Dari mana wazan itu? Wazan itu semuanya wazan pasti terbuat atau terbuat dari 10 huruf. Jadi wazan itu dalam ulama arud terkumpul dalam 10 huruf. Dalam 10 huruf.
dalam 10 huruf. Ini kita bahas masalah al-auzan atau taf'ilah. Oke. Terkumpul dalam 10 huruf. Dari mana ini? Ulama Arab mengatakan bahwa wazan atau taf'ilah ini terbuat dari 10 huruf. Lama'at suyufuna. Terkumpul dari 10 huruf ini. Lama'at berarti lam, mim, ain, ta, sin, ya, wawu, fa, nun, alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terkumpul dari 10 huruf ini. Apa artinya lama'at suyufuna? Artinya lama'at itu cemelenteng. Corotan pondok makna ini cemelenteng. Lama'at cemelenteng apa suyufuna pira-pira pedang kita. Wah, ini saking alimnya ulama sehingga merumuskan wazan atau taf'ilah ini terinspirasi dari suara peperangan pedang. Teng 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 teng, sehingga lama'at suyufuna. Coba kita lihat. Satu taf'ilah fa'ulun. Di kitab ini fa'ulun, okay. Atau asobat. Harokat sukun, harokat sukun. Jadi fa'ulun. Fa ada badan? Ada. Fa ain ada. Wawu ada. Lam ada. Nun ada. Asobat fa'ulun. Kemudian mafa'ilun. Bisa maiha. Bisa maiha. Harokat sukun bisa maiha. Sama. Mafa'ilun. Ada. Mim ada. Fa ada. Alif ada. Ain ada. Ya ada. Lam ada. Nun ada. Ini wazan. Fa'ulun, mafa'ilun. Bisa dilihat di kitab ini. Ada jawarihana. Ini tulis. Jawarihana. Harokat sukun. Jawarihana. Ini mafa'ilun, ini mufa'alatun. Mufa'alatun. Ini wazan jawarihana. Fadarikuni, darikuni. Oke, lagi. Darikuni. Kita hapus dulu. Oke. Lanjut. Darikuni. Darikuni. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Wazannya apa? Fa'ilatun. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Sama. Dari mana samanya? Dari ini. Dilihat dari harokat sukunnya sama. Sama. Ini juga sama. Ini namanya wazan. Untuk selanjutnya bisa dilihat. Himmatin. Oke. Himmatin nomor 5. Asalnya penulisannya kalau khot imla'i memnya ditasydid. Kalau khot arudi memnya tampak. Himmatin.
himmatin. Harokat sukun, harokat sukun. Taf'ilanya apa? Wazannya apa? Himmatin berarti fa'ilun. Oke, ini fa'ilun himmatin. Waq'aihima mustaf'ilun, sama. Waq'aihima harokat sukun, harokat sukun. Ini sama. Mustaf'ilun, harokat sukun, harokat sukun, sama. Ini juga sama. Terus zairati ini fa'ilatun. Zairati ini fa'ilatun. Dari mana kok sama ini? Harokat sukun, harokat sukun, fa'ilatun, harokat sukun, sama. Oh ini mohon maaf, zairati fa'ilatun penulisannya seperti ini. Kalau yang dari kuni fa'ilatun penulisannya ini fa'ilatun. Dari kuni. Kalau ini kan gabung zairati fa'ilatun. Oke. Ini tafilah. Untuk selanjutnya hajabat huma mutafa'ilun tulahunna. Ini tulahunna maf'ulatu, bukan tun yaitu ya'taduha mustaf'ilun. Oke. Tulisannya mustaf'ilun seperti ini. Tulisannya beda dengan mustaf'ilun yang atas. Beda. Mustaf'ilunnya seperti ini. Oke. Ini wazan-wazan taf'ilah dalam ilmu arud. Pokok ditulis dulu nanti paham. Ini perangkat kaidahnya. Oke. Dari mana wazan itu? Dari ini. Diciptakan dari lafaz ini. Lama'at suyufuna. Cemlenteng apa suyufuna pira-pira pedang kita. Ini namanya wazan atau taf'ilah. Ke-10 huruf, dari ke-10 huruf itu kemudian timbullah wazan, muncullah wazan seperti ini. 10 huruf itu muncullah wazan seperti ini. Tapi setelah ada wazan seperti ini, asobat, bisamaiha, jawarihana, dari kuni, himmatin, ini sama para ulama diberi kaidah sendiri pada wazan. Diberi kaidah sendiri pada wazan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamin ta'ab madzah bawah matanal munah wasadis wajin kahab rawin romzatu tala sawautin famun watuin faqafzi zumud badab famuqtat wawin mujtai zazin khud fatufdola. Ini masuk ke bahar-bahar nanti. Wasamin gawe walu sapa sira to'ab ing lafat ing to'ab digaris, to'ab digaris saja. Madzah digaris, madzah. Bawah digaris, bawah. Maktanal mongko merkoleh sapa sira muna ing cita-cita. Wasadis lan gaya 6 sapa sira wajin digaris, wajin, bawahnya digaris. Kah digaris kah. Hab
digaris hab. Rawin digaris rawin. Romza digaris romza. Nggih. Rawin romza. Tu'tala mongko den paringi keluhuran sapa sira. Sawautin digaris sawautin. Famun watwin digaris famun watwin. Fakhafzizu nuli fakhafzizu digaris mudbadab digaris mudbadab. Famuqtat wawin digaris muqtat wawin. Ini rumus semua. Mujtaizazin digaris mujtaizazin. Khud ngalapo sapa sira fatufdola mongko den paringi kautamaan sapa sira. Wajazun utawi bagian siji bi khatfi juz'ayil baiti kelawan buang bagian lorone bait alziman netepono temen sapa sira limuk maring mut madi haj muj digaris mut madi haj muj mut madi haj muj. Ini rumus, ini singkatan daripada bahar. Fakul mongko ngucap sapa sira. Fakul mongko ngucap sapa sira sarta munkhala. Fakul mongko ngucap sapa sira sarta munkhala. Sarta utawi sarta munkhala sepi apa sarta iku munkhala sepi apa sarta saking jus. Ini juga singkatan sarta utawi sarta munkhala iku sepi apa sarta saking jus. Mohon maaf, sartomun ngoten. Sartomun utawi sartomun iku khala sepi apa sartomun saking jus gitu. Sartomun. Pun. Wa taskinu sani harfai sababi. Wa taskinu sani harfai sababi utawi mensukun kedua huruf sabab ud'uhu ngaranono sapa sirahu ing taskinu sani harfai sabab khafifan ing sabab khafif la dalil basirati ing dalem sandingi ahlil basirah wal ulalan ahli keluhuran. Wa tariku sanin utawi ngarokati huruf kedua ba'da tahriki awalin ing dalem sakwise ngarokati huruf kang pertama yusama den arani apa tahriku sanin ba'da tahriki awal sakilan ing sabab sakil indahum ing dalem mungguhe ulama arut tsumma hasila nuli ngasilake sapa sira hasila wa watum utawi watate ulama arut iku jam'un watat majmu' wa farqun lan watat mafruq wa faslum utawi fasilai ulama arut iku shaghirun fasilah shaghir kabirun lan fasilah kabir fafhamanna mongko mahamo temen sapa sira akal ulahi sedulur kang duweni keluhuran. Ini bahas syair yang baru saya baca ini dimaknai tadi bahas masalah kaidah daripada taf'ilah ini. Oke, di halaman 2. Al-musammayat ada sabab khafif, ada sabab sakil. Pertama sabab khafif al-qaidatu. As-sababul khafif utawi sabab khafif.
Al mutahariku iku huruf kang berharokat, wa ba'dahu lan iku ing dalam sawise mutaharik sakinun utawi huruf sukun. Al amsilah qad lam sabab khafif. Oke. Ini kaidah daripada taf'ilah. Kaidah daripada taf'ilah ini. Terus yang penting paham, yang penting ditulis dulu, nanti kita akan paham gunanya apa ini. Kaidah daripada taf'ilah. Pertama ada sabab sababul khafif. Sabab khafif al mutaharriku iku al mutaharriku huruf berharokat, wa ba'dolan iku yang dalam sawise al mutaharik sakinun atau huruf sukun. Sabab khafif adalah pertama berharokat, kedua sukun. Contohnya qad atau lam. Harokat, sukun. Kemudian as-sababus sakil nomor 2. As-sababus sakil. Al-mutaharrikani as-sababus sakil utawi sabab sakil iku al-mutaharrikani huruf loro kang berharokat. Berarti harokat. Contohnya di kitab ma'a atau aro. Harokat. Ini namanya sabab sakil. Kalau al-watad majmu' ada al-watadul majmu'. Apa watad majmu'? Al mutaharrikani iku huruf loro kang berharokat, wa ba'dahu malan iku ing dalam sakwise al mutaharrikani sakinun utawi huruf sukun. Al watadul majmu' utawi watad majmu' iku al mutaharrikani huruf loro kang berharokat, wa ba'dahu malan iku ing dalam sakwise mutaharrikan sakin utawi huruf sukun. Jadi harokat sukun. Contohnya ghaza atau ala. Kalau watad berikutnya watadul mafruk nomor 4. Al watadul mafruk. Kalau watadul mafruk al mutaharrikani dua huruf berharokat, wa bainahuma sakinun dan diantaranya huruf sukun. Berarti harokat sukun harokat. Contohnya sona harokat sukun harokat, atau dhuhri. Nomor 5 fasilah sughra. Al fasilah as-sughra. Apa fasilah sughra? Fasilah sughra adalah as-salasu 3 huruf al mutaharrikatu yang berharokat, wa ba'daha sakin dan setelahnya sukun. Harokat sukun. Contohnya di situ nasorot. Nasorot. Jabalin. Harokat sukun. Sama. Ini yang namanya fasilal kubro terakhir 6. Al fasilah al kubro. Fasilah kubro al arba'u al mutaharrikat 4 huruf berharokat, wa ba'daha sakinun setelahnya sukun. Contohnya nasorota. Harokat sukun. 4 huruf berharokat.
Nggih. Contohnya nasorota, nasorota, atau samakatan, samakatan. Ini kaidah daripada taf'ilah wazan dalam ilmu arud. Oke, paham nggih? Jadi tadi fa'ilah wazan atau taf'ilah dalam ilmu arud ada 10, asobat, faulun, bisamaya, mafa'ilun. Ini bisa dibaca sampai ya, sampai 10 ini. Abajadun, hawazun, hatoyun, hatoya. Oke. Terkumpul dalam istilah seperti ini. Terkumpul dalam istilah seperti ini. Sabab khafif qad, sabab sakil ma'a, aro. Ini kalau dikumpulkan lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Lam aro ora ningali sapa ingsun ala dhahri jabalin ing ngatasé dhuwure gunung, ora ningali samakatan ing iwak loh. Saya tidak melihat di atas gunung satu ikan laut. Ya ngerti, siapa yang tahu kalau di atas gunung ada ikan? Kan masa di atas gunung ada ikan? Kan tidak ada. Lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Oke, ini taf'ilah dalam ilmu arud supaya difahami, supaya dimengerti. Gimana gunanya ini? Di mana gunanya? Gunanya di mana ini? Oke, coba lihat satu saja gunanya. Oke, nanti supaya ditulis gunanya ini apa? Satu contoh supaya ditulis, supaya diperhatikan, supaya dikerjakan. Contoh, kita tadi mengenal satu wazan namanya faulun. Contoh, faulun. Faulun ini apa? Harokat, harokat sukun, harokat sukun. Berarti kalau faulun harokat, harokat sukun, ini namanya apa? Ini namanya apa? Harokat sukun berarti namanya, kalau dalam kaidah tadi apa? Dua huruf berharokat setelahnya sukun, berarti sabab apa namanya? Dua huruf berharokat setelahnya sukun, berarti watat majmu, ghaza, ala. Nah, ditulis ini. Watat majmu. Ini sabab khafif, harokat sukun. Nah, sabab khafif. Jadi faulun ini terdiri dari watat majmu' dan sabab khafif. Dan seterusnya bisa maiha. Berarti mafailun. Berarti ada apa? Mafailun. Berarti watat majmu', sabab khafif, sabab khafif. Ini kegunaannya seperti ini. Nanti kita akan tahu fungsinya. Setelah kita menulis suatu syair, nanti kita akan tahu. Oke, ini namanya taf'ilah dalam ilmu arud. Ini supaya diperhatikan, nanti kita kerjakan sendiri, yang faulun, mafailun, mufa'alatun. Di kitab ini juga ada mufa'alatun, berarti harokat sukun, mufa'alatun, harokat sukun. Nanti dicocokkan dengan ini. Seperti ini. Kalau ini faulun, harokat sukun berarti watat majmu', lun, harokat sukun berarti sabab khafif. Ini pengantar di pembahasan tentang wazan atau taf'ilah. Jadi dua pembahasan yang sudah kita kaji. Pertama adalah khat arudi, yang kedua wazan dan taf'ilah. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, tetap semangat terus.
Jangan sampai kendor belajar ilmu arutnya. Mohon maaf apabila ada kekhilafannya, kekurangannya, karena kurangnya keilmuan kami. Mohon maaf. Allahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.